Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Semoga sholawat ini menjadi cahaya di hati kita semua. Sahabat Cantika Story, sudahkah engkau mengucap sholawat hari ini? Sudahkah engkau meyakini bahwa di balik kesabaran yang panjang, ada rencana indah dari Allah yang tak terduga? Cerita ini bukan dongeng. Ini adalah cerminan bagaimana takdir Allah bekerja dalam senyap. Jangan lewatkan satu detik pun. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Cantika Story agar tidak tertinggal kisah-kisah inspiratif lainnya yang menggetarkan hati. Mari kita mulai. Sinar matahari menyelinap lembut dari balik kaca jendela lantai 28 sebuah gedung tinggi di Riyadh. Angin gurun membelai tirai-tirai panjang, menyentuh wajah seorang wanita muda bernama Nadira, yang berdiri diam menatap jam tangannya. Waktu menunjukkan pukul 8.45 pagi. Tapi bukan waktu yang membuatnya resah. Melainkan pandangan tajam dari balik kaca lantai paling atas gedung itu. Sudah 2 minggu ini, Nadira selalu merasa ada yang memperhatikannya. Setiap kali ia melintas di lobi utama menuju ruangannya, ia merasa sepasang mata tengah mengawasinya dari kejauhan. Dan pagi ini, perasaan itu kembali datang. Ia menengok ke atas. Matanya menangkap bayangan seorang pria bersorban putih, berdiri tegak di balik kaca jendela yang menghadap ke timur. Siapa dia? Apakah itu direktur utama? Atau salah satu anggota keluarga pemilik perusahaan ini? Gumam Nadira pelan. Tapi Nadira bukan tipe wanita yang membuang waktu untuk prasangka. Ia merapikan blazer panjangnya dan melangkah ke ruang kerja, membuka laptop, dan menyelami kembali dunia angka, laporan logistik, serta jadwal pengiriman barang yang rumit. Nadira hanyalah gadis biasa dari Sidoarjo, Jawa Timur. Lulusan sastra Arab yang nekat merantau ke Arab Saudi karena ingin membantu keluarganya membayar hutang. Ia memulai pekerjaannya sebagai penerjemah freelance. Hingga suatu hari, ia ditawari kontrak oleh perusahaan logistik terbesar di Riyadh, Al-Mukri Group. Tak ada yang menyangka bahwa dalam waktu 2 tahun, gadis Indonesia itu menjadi manajer operasional regional yang disegani. Tapi tentu, pencapaiannya itu tak datang tanpa luka. Beberapa rekan kerja pria, khususnya dari kalangan lokal, merasa terancam. Ada yang meremehkannya. Ada pula yang menyebar fitnah diam-diam. Tapi Nadira tak pernah membalas. Ia hanya menjawab semuanya dengan kerja keras, akhlak yang lembut, dan ibadah yang terjaga. Hari itu, ia memiliki presentasi penting untuk proyek ekspansi pengiriman barang via jalur darat dari Pelabuhan Damam. Rapat diadakan di lantai 31. Direktur-direktur penting akan hadir. Termasuk, kabarnya salah satu putra pemilik perusahaan. Dan benar saja. Saat Nadira masuk ke ruang rapat besar yang luas dan sejuk, matanya langsung menangkap sosok pria muda berjanggut rapi, mengenakan gamis putih bersih dan jam tangan mewah di pergelangan kirinya. Ia duduk di kursi ujung kanan, menatapnya tanpa berkedip. Salah satu direksi membisikkan, "Itu Tuan Malik, anak kedua Syekh Al-Mukri." Nadira mengangguk sopan, lalu melanjutkan presentasinya. Meski jantungnya berdegup kencang, ia tetap menjaga ketenangan. "Assalamualaikum. Saya Nadira. Hari ini saya akan memaparkan proposal efisiensi rute pengiriman dari Dammam menuju Riyadh dengan proyeksi efisiensi waktu dan pengurangan biaya logistik." Tiba-tiba Malik mengangkat tangan. "Maaf, bolehkah saya tahu siapa yang menyusun angka-angka ini?" Tanyanya dalam bahasa Arab yang fasih tapi tenang. "Saya sendiri, Tuan," jawab Nadira tanpa ragu. "Seluruh data ini disusun berdasarkan analisis 7 bulan terakhir, termasuk simulasi jalur darat lintas kawasan." Malik tersenyum tipis. Ia tak berkata banyak, hanya membuka berkasnya dan memandangi halaman 14 dengan seksama. Lalu, ia mengangguk. "Menarik. Lanjutkan." Dan sejak hari itu, hidup Nadira mulai berubah perlahan-lahan meski ia belum tahu bahwa pria itu adalah jawaban dari doa-doanya di malam hari. Hari-hari berikutnya, kehadiran Malik di kantor menjadi lebih sering dari biasanya. Ia mulai turun langsung mengawasi proyek-proyek besar, khususnya yang dikelola oleh tim Nadira. Bagi rekan-rekan kerja,
Hal ini tampak seperti bentuk pengawasan mendadak dari anak pemilik perusahaan. Tapi bagi Nadira, itu adalah tekanan yang sunyi. Setiap pagi, ketika Nadira membuka laptop dan menyusun laporan, Malik akan datang dan berdiri di balik kursinya, memperhatikan layar tanpa suara. Kadang hanya beberapa menit, kadang lebih lama. Namun tak sekalipun ia mengomentari cara kerja Nadira. Hanya tatapan tajam dan sikap tenangnya yang selalu membuat suasana jadi penuh tanda tanya. Pada suatu sore menjelang maghrib, saat sebagian besar karyawan sudah pulang, Malik masih terlihat duduk di ruang rapat sendirian. Nadira yang baru saja selesai mengecek data pengiriman, berjalan melewati ruangan itu dan tanpa sengaja bertemu pandang dengannya. Malik mengetuk kaca jendela, memberi isyarat agar Nadira masuk. Dengan ragu, Nadira membuka pintu. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" ucapnya sopan. Malik menatapnya lama. "Boleh saya bertanya jujur padamu?" Nadira menunduk pelan. "Silakan. Apa kau bahagia di sini?" Pertanyaan itu membuat Nadira tercekat. Ia tak menyangka akan ditanya seperti itu oleh seorang atasan langsung. Tapi ia menjawab dengan hati-hati. "Jika maksud Anda tentang pekerjaan, saya bersyukur. Tapi, kadang saya merasa seperti berjalan di atas duri. Banyak mata yang tidak suka melihat saya berada di posisi ini." Malik menghela napas. "Itu karena mereka belum mengenalmu. Tapi aku sudah mengamatimu lama sebelum kau tahu namaku." Nadira menatapnya heran. "Maksud Tuan?" Malik berdiri, berjalan ke arah jendela yang menghadap ke kota Riyadh yang mulai bersinar. Ia menunjuk ke lantai di bawah. "Dari ruangan ini, aku melihat seorang wanita muda yang datang pagi-pagi, pulang paling akhir, tak pernah mengeluh, dan selalu mengangkat tangan di balik meja kecil itu untuk berdoa setiap kali menjelang subuh." Nadira terpaku. Ia tak tahu bahwa ada seseorang yang memperhatikannya selama ini. Bahkan saat-saat ia merasa paling sepi dan tidak berarti, ternyata diam-diam ada mata yang menyaksikan dan hati yang mencatat. "Aku bukan lelaki yang cepat jatuh hati. Tapi ketika aku tahu kau dari Indonesia, aku makin penasaran. Seorang wanita asing yang tak memiliki siapa-siapa di sini, bisa bertahan sekuat itu. Ada kekuatan apa dalam dirimu?" Nadira menjawab lirih. "Hanya doa. Dan keyakinan bahwa Allah tidak tidur." Malik mendekat. Jarak mereka kini tinggal sejengkal. Tapi suara Malik tetap lembut dan penuh wibawa. "Aku ingin mengenalmu lebih jauh. Bukan sebagai manajerku, tapi sebagai wanita yang barangkali telah Allah kirim untuk mengubah arah hidupku." Wajah Nadira memerah. Tapi ia segera menunduk, menjaga batas. "Tuan Malik, saya hanyalah tamu di negeri ini. Jika ada yang melampaui adab, saya mohon maaf." Malik tersenyum. "Tidak ada yang salah dengan niat yang baik. Tapi aku akan menunggu, hingga kau yakin bahwa aku tidak sedang bermain-main." Dan sejak hari itu, hubungan mereka memasuki babak baru. Belum ada kata cinta, tapi sudah terlalu banyak tatapan yang bicara. Tak ada genggaman tangan, tapi doa-doa malam mereka mulai menyebut nama yang sama. Diam-diam, Malik menyelipkan nama Nadira dalam sujudnya. Dan Nadira menyebut nama Malik dalam linangan air mata setelah tahajudnya. Namun di balik kedekatan itu, awan mulai bergulung di langit perusahaan. Sebuah rencana jahat sedang disusun oleh mereka yang tak rela melihat wanita asing mendekati pewaris keluarga Al-Mukri. Pagi itu, suasana kantor lebih tegang dari biasanya. Nadira baru saja duduk ketika seorang staf HR datang dengan ekspresi gugup dan berkata, "Mohon maaf, Nona Nadira. Dewan Pengawas meminta Anda hadir dalam rapat internal pagi ini di ruang sidang lantai 30. Sekarang juga." Nadira terdiam. Tak ada jadwal rapat pagi itu. Tapi ia tetap bangkit, berusaha tenang, dan berjalan menuju lift sambil menyimpan gelisah dalam dada. Sesampainya di ruang sidang, suasana sunyi mencekam. 6 orang pria bersorban duduk melingkar, wajah-wajah senior yang sudah jarang turun tangan. Di tengah ruangan, satu kursi kosong menanti Nadira. Ia duduk pelan, lalu berkata,
Assalamualaikum. Salah satu dari mereka menjawab dengan dingin. Waalaikumsalam. Kami memanggil Anda karena ada laporan yang sangat serius. Nadira menegakkan punggung. Tentang apa, Tuan? Pria yang lain menyodorkan map merah. Di dalamnya, ada lembaran foto-foto buram. Nadira berjalan keluar dari ruangan Malik malam hari, catatan login fingerprint kantor yang menunjukkan waktu lembur yang sama, dan beberapa email proyek pribadi yang ditandai sebagai komunikasi tidak pantas. Beberapa anggota direksi merasa hubungan Anda dengan Tuan Malik tidak lagi profesional. Ini bisa membahayakan reputasi perusahaan, kata seorang dewan pengawas dengan nada mengancam. Nadira tercekat. Mulutnya kering. Ia mencoba bicara, tapi suara terasa tercekat di kerongkongan. Saya tidak pernah melanggar aturan. Semua komunikasi kami tentang pekerjaan. Jika ada yang menafsirkan lain, saya mohon maaf. Tapi saya tidak pernah. Tolong, Nadira, potong mereka. Anda boleh mengundurkan diri secara terhormat, atau kami akan mengambil tindakan tegas. Nadira berdiri perlahan. Kalau memang itu kehendak perusahaan, saya akan pergi. Tapi satu hal yang saya minta, jangan permainkan nama baik saya. Karena saya datang ke negeri ini hanya membawa kehormatan dan doa. Ia lalu keluar tanpa air mata. Hanya ada diam yang dalam. Tangannya gemetar saat menandatangani surat pengunduran diri. Dan hari itu, seluruh lantai kantor geger. Nadira, manajer asing termuda yang disegani, pergi hanya dalam sekejap, seperti angin padang pasir yang hilang ditelan badai. Malam itu, Malik baru kembali dari perjalanan bisnis di Dubai. Ia masuk ke kantornya dan langsung mencari Nadira. Tapi ruangannya kosong. Di atas meja ada selembar kertas putih. Surat resign. Ia membaca dengan cepat, lalu berteriak. Siapa yang memaksa dia? Siapa yang berani mengusir Nadira dari sini? Tak ada yang menjawab. Semua karyawan terdiam. Malik mengepalkan tangan. Ia tak bicara apa-apa. Tapi malam itu, ia menghilang dari gedung. Langsung menuju apartemen sederhana tempat Nadira tinggal. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Penerjemah wanita itu telah pergi. Menghilang begitu saja. Sementara itu, di sebuah musala kecil pinggiran kota, Nadira duduk memeluk lutut. Air matanya menetes perlahan. Ia tak bicara banyak. Hanya membaca doa-doa yang panjang dan lirih. Dalam doanya malam itu, ia tak meminta keadilan. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan berulang-ulang. Ya Allah, jika dia bukan takdirku, jauhkanlah aku darinya. Tapi jika dia adalah takdir yang kau simpan untukku, maka cukupkan aku dengan sabar. Dan malam pun sunyi. Tapi langit tidak diam. Karena langit sedang mencatat bahwa fitnah yang ditebar manusia tak akan bisa menghalangi takdir yang telah ditulis oleh Allah sejak azali. Beberapa hari berlalu. Kehidupan di kantor kembali berjalan seperti biasa. Namun suasana di lantai atas terasa berbeda. Malik, yang biasanya tenang dan penuh perhitungan, kini sering terlihat gelisah. Ia datang lebih pagi dari biasanya, dan pulang jauh lebih malam. Tapi semua itu bukan karena pekerjaan. Ia sedang mencari jejak-jejak seorang wanita yang telah mengubah cara pandangnya tentang hidup, tentang cinta, dan tentang Allah. Sampai suatu malam, Malik duduk di ruang pribadinya, membuka kembali lembar-lembar laporan proyek yang pernah ditangani Nadira. Di salah satu dokumen, ia menemukan kertas kecil yang terlipat rapi. Tulisan tangan dengan tinta biru. Jika suatu hari aku harus pergi, bukan karena aku menyerah, tapi karena aku tak ingin kehormatanku dinodai oleh fitnah. Aku percaya, jika Allah yang mempertemukan, maka Allah juga yang akan mengembalikan pada waktu yang paling tepat. N. Malik menatap kertas itu lama sekali. Ia berdiri, mengambil jas, lalu berjalan menuju lift tanpa berkata pada siapapun. Di luar, langit Riyadh sedang mendung. Angin padang pasir berputar liar. Tapi Malik melangkah cepat ke mobilnya, menuju satu-satunya tempat yang terpikir di benaknya.
masjid kecil tempat Nadira sering bersedekah makanan Jumat. Ia tiba saat adzan Isya berkumandang. Langit mulai menurunkan hujan gerimis, langka di kota itu. Malik masuk ke area masjid, menatap ke sekeliling. Hatinya gemetar. Dan di sana, di balik tiang masjid, ia melihat sosok berjilbab abu-abu, duduk memeluk lutut, sendirian. Nadira, bisiknya, seolah takut suaranya mengusik takdir. Gadis itu menoleh pelan. Matanya sembab, tapi tidak lagi menangis. Wajahnya pasrah, namun ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Tuan Malik, kenapa Anda kesini? Nadira berdiri perlahan. Malik menghampiri tanpa menjawab. Tangannya gemetar saat mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya, sebuah kotak kecil berwarna hitam. Di dalamnya, ada cincin emas sederhana, dengan satu batu kecil berkilau. Aku datang bukan sebagai atasanmu, tapi sebagai lelaki yang selama ini tak mampu berkata jujur. Aku mencintaimu, Nadira. Bukan karena iba, bukan karena kamu berbeda, tapi karena kamu telah mengajari aku arti sabar, arti menjaga, dan arti cinta yang diam dalam doa. Nadira tak bicara. Bibirnya bergetar. Malik menatapnya, lalu berlutut di atas lantai masjid yang dingin. Aku tahu kau bukan perempuan yang mudah tergoda dunia. Maka izinkan aku melamarmu bukan di hotel mewah, bukan di pesta besar, tapi di hadapan Allah, di tempat yang sering kau datangi dalam sujud. Maukah kau menjadi istriku dengan akad yang halal dan hati yang bersih? Hujan turun makin deras, tapi tak ada satupun dari mereka yang bergerak. Sampai akhirnya, Nadira menjawab pelan, "Saya bukan siapa-siapa, Tuan. Saya datang ke negeri ini hanya membawa nama orang tua dan sedikit kehormatan. Tapi kalau engkau ingin memuliakan, maka izinkan saya menyebut namamu dalam doa, sebagai suami yang semoga menjadi pemimpin dunia dan akhiratku." Malam itu, tak ada musik, tak ada sorak-sorai. Tapi langit menjadi saksi, bahwa cinta yang suci akan tetap menemukan jalannya, meski harus menembus ribuan fitnah dan air mata. 3 hari setelah hujan malam itu, sebuah akad sederhana digelar di rumah salah satu ulama sepuh di Riyadh. Tanpa pesta mewah, tanpa sorotan kamera media, dan tanpa satupun undangan dari kalangan pengusaha besar. Malik hanya membawa ayah dan kakak laki-lakinya, sementara Nadira ditemani 2 sahabat Indonesia yang dulu pernah tinggal bersamanya di asrama pekerja. Ruangan kecil itu penuh kehangatan. Bau kayu gaharu dan air zam-zam memenuhi udara. Malik duduk bersila, mengenakan gamis putih dan sorban yang ia lilit sendiri. Di depannya, seorang syekh tua memimpin akad nikah dengan suara lirih namun penuh hikmat. "Malik bin Abdul Karim, aku nikahkan engkau dengan Nadira binti Soeharto, dengan mahar 1.000 rial tunai, apakah engkau terima?" "Tesa Akbal tu nikahaha." "Saya terima nikahnya," jawab Malik, lantang, tapi dengan mata yang basah. Di balik tabir, Nadira menunduk. Tangannya menggenggam tasbih kecil miliknya, yang dulu dibelikan oleh ibunya sebelum ia berangkat ke Arab. Hari itu, ia resmi menjadi istri dari pria yang pernah hanya ia lihat dari balik kaca tinggi, jauh dan mustahil. Setelah akad selesai, Malik berdiri dan menatap ke balik tabir. Ia tidak melihat kecantikan Nadira sebagai wanita asing. Ia melihat seorang perempuan yang mengajarinya bahwa cinta tidak harus keras, tidak harus gaduh. Cinta yang sejati justru tumbuh dari diam yang menjaga dan doa yang setia. Beberapa minggu setelah pernikahan, kabar pernikahan Malik dan Nadira mulai terdengar hingga kalangan keluarga besar Al-Mukri. Ada yang menerima dengan tenang, tapi tak sedikit pula yang marah dan merasa martabat keluarga dinodai karena menikahi wanita asing, seorang bekas pekerja biasa. Di tengah pertemuan keluarga besar, ayah Malik berdiri. Ia berbicara tegas di depan para sepupunya, paman-paman dan anggota dewan perusahaan. "Anak saya menikah bukan karena harta, tapi karena melihat akhlak dan iman. Kita bukan bangsa yang menjual kehormatan dengan gelar. Jika kalian lupa, ibu saya sendiri dulu bukan dari keluarga bangsawan, tapi justru dia yang menyatukan kita semua." Tak ada yang berani membantah.
Malik memegang tangan Nadira di luar ruangan. Kau tak perlu membela diri. Hari ini aku yang akan berdiri paling depan. Nadira tersenyum. Saya tidak takut dimusuhi manusia. Asalkan saya tidak kehilangan ridho Allah dan keberkahan rumah tangga kita. Maka sejak itu, rumah tangga mereka dijalani dalam tenang. Malik tetap sibuk dengan urusan bisnis, tapi ia selalu pulang sebelum maghrib. Nadira mulai aktif mengajar anak-anak TKI di Riyadh, membantu komunitas Indonesia dan bahkan membuka kelas tahsin untuk ibu-ibu pekerja. Rumah mereka sederhana, tapi penuh dengan bacaan Al-Quran dan suara anak-anak kecil yang mengaji. Nadira tidak meminta gaun-gaun mewah, juga tidak menginginkan liburan mahal. Ia hanya ingin menjadi istri yang menenteramkan hati suaminya dan jembatan antara Malik dengan surga. Namun, takdir belum selesai. Sebab akan datang satu ujian besar yang akan menggoyahkan segalanya. Dan dari ujian itu pula, Allah akan memperlihatkan siapa yang benar-benar mencintai karenanya. 6 bulan setelah akad yang hikmat itu, angin panas Riyadh membawa kabar dari keluarga besar Al-Mukri. Sang ayah, Syekh Abdul Karim, mendadak jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit kerajaan. Seluruh anggota keluarga dikumpulkan, termasuk Malik dan Nadira. Untuk pertama kalinya, Nadira berdiri di tengah keluarga besar bangsawan Arab yang selama ini menolaknya secara halus. Tatapan sinis datang dari beberapa sepupu dan bibi Malik. Mereka tidak mengucap salam, bahkan tidak menatap wajah Nadira. Tapi Nadira tidak goyah. Ia berdiri anggun di samping suaminya, tetap tersenyum dan menunduk sopan. Malik menggenggam tangannya di balik jubah. Jangan takut, aku di sini. Saat malam tiba, dokter menyampaikan kabar mengejutkan. Sang ayah akan segera dipindahkan ke ruang perawatan intensif, dan sebelum itu, ia meminta bertemu dengan seluruh anak-anaknya. Di ruang rawat yang remang dan sunyi, Syekh Abdul Karim membuka suara dengan suara parau. Anakku Malik, jika aku pergi, perusahaan akan diwariskan bukan hanya pada satu orang. Akan ada sidang waris dan semua akan diuji. Tapi aku percaya, engkaulah yang memiliki hati paling jernih. Malik menunduk, menahan air mata. Nadira hanya bisa memegang erat ujung jubahnya. Dan benar saja, beberapa pekan setelah wafatnya sang ayah, sidang keluarga besar digelar. Semua anak dan cucu berkumpul. Namun sidang itu berubah menjadi medan pertentangan. Sepupu Malik, seorang pengusaha muda yang ambisius, berdiri dengan suara lantang. Saya tidak setuju Malik menjadi pewaris utama. Dia telah mencoreng nama keluarga dengan menikahi wanita asing yang tidak selevel dengan kita. Suasana memanas. Beberapa anggota keluarga mengangguk setuju. Lainnya hanya diam. Malik berdiri dan menatap semua yang hadir. Kalau kalian merasa derajat keluargaku jatuh karena wanita ini, maka aku rela melepaskan semua. Tapi aku tidak akan melepaskan istri yang telah mendampingiku dengan sabar dan iman. Hartaku bukan perusahaan ini. Hartaku adalah rumah yang aku bangun bersamanya dengan cinta dan ridho Allah. Nadira terdiam, tapi hatinya gemetar. Ia tidak pernah menyangka bahwa cinta mereka akan diuji sebesar ini. Malam itu, Malik dan Nadira kembali ke rumah dengan langkah pelan. Di dalam mobil, suasana hening. Sampai akhirnya Nadira membuka suara, lirih. Kalau engkau kehilangan semuanya karena aku rela pergi. Malik, aku tidak ingin menjadi alasan engkau dijatuhkan oleh keluargamu. Malik menoleh cepat. Wajahnya tajam, tapi bukan marah. Hanya ketegasan. Jangan pernah ucapkan itu lagi. Aku memilihmu bukan untuk kusesali. Aku mencintaimu bukan karena dunia, tapi karena kau yang menguatkan imanku. Kalau aku harus kehilangan semuanya, aku ridho. Tapi kehilanganmu tidak akan pernah. Dan pada hari itu pula, Malik membuat keputusan yang mengejutkan. Ia mengundurkan diri dari struktur utama perusahaan, menyerahkan semua sahamnya kepada yayasan sosial yang didirikan ayahnya dahulu. Tapi sebelum ia pergi, ia menulis satu pesan di papan utama ruang rapat. Harta bisa diwariskan. Jabatan bisa direbut.
Tapi cinta dan keberkahan hanya bisa dimiliki oleh hati yang tulus dan berserah kepada Allah. Maka, Malik dan Nadira memulai hidup baru dari awal. Tanpa gelar, tanpa perusahaan, tapi dengan cinta dan keberkahan yang justru terasa lebih nyata dari sebelumnya. Namun takdir Allah tak pernah selesai di satu titik. Di ujung langkah mereka yang baru, ada kejutan yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, Nada memulai harinya seperti biasa. Ia duduk di kursi kantornya yang menghadap langsung ke jendela lantai 10, memandang matahari yang perlahan naik di atas langit Riyadh. Namun, pagi itu ada yang berbeda. Sebuah amplop putih tanpa nama pengirim tergeletak di atas meja kerjanya, rapi dan tak biasa. Ia menatapnya curiga, namun perlahan membukanya. Isinya hanya selembar surat. Tulisan tangan yang rapi, namun gemetar. Jika engkau membaca ini, berarti aku tak sanggup lagi menyimpan rasa ini. Aku adalah laki-laki yang telah melihat kerja kerasmu, merasakan cintamu pada pekerjaan, pada keluarga kecilmu di tanah air. Dan diam-diam aku pun telah mencintaimu. Dengan segenap hormat, izinkan aku menyampaikan lamaran ini. Bukan sebagai majikan, tapi sebagai laki-laki yang ingin menjadikanmu satu-satunya di sisiku. Tertanda, Saud. Nada gemetar. Tubuhnya mendadak lemas. Jantungnya berdebar tidak karuan. Ini bukan mimpi. Surat itu nyata. Hari itu juga Saud tak terlihat di kantor. Nada merasa resah. Ia tak tahu apakah ini hanya candaan atau pernyataan serius. Sore harinya, saat ia bersiap pulang, pintu ruangannya diketuk pelan. Ternyata Saud, berdiri dengan wajah gugup namun yakin. Aku minta maaf jika surat itu membuatmu terkejut, Nada, katanya lirih sambil menunduk. Tapi aku tidak ingin menjadi pengecut yang hanya diam. Aku mencintaimu, dan aku ingin menikahimu dengan cara yang halal dan terhormat. Nada hanya bisa menatap Saud. Matanya berkaca-kaca. Ia mencoba merangkai kata, namun lidahnya keluh. Kenapa aku? Aku hanya wanita biasa dari Indonesia. Aku bukan siapa-siapa di negeri ini. Justru karena kamu biasa, jawab Saud pelan, tapi kamu bekerja luar biasa. Kamu membawa cahaya ke dalam hidup banyak orang, termasuk aku. Beberapa hari kemudian, Saud datang bersama ibunya. Perempuan tua yang hangat itu menyapa Nada dengan pelukan lembut dan mata yang berbinar. Jika kau mau, kau akan menjadi anakku juga. Aku sudah mendengar semuanya. Aku ingin wanita sebaik kamu menemani putraku. Tangis Nada pecah di pelukan perempuan itu. Semua terasa seperti mimpi. Akhir pekan itu, sebuah akad nikah sederhana digelar di salah satu rumah keluarga Saud. Nada, dengan gaun putih dan jilbab lembut, duduk di samping ibunya yang datang dari kampung, diboyong langsung oleh keluarga Saud sebagai kejutan. Ayahnya, yang tak sanggup menahan haru, menjadi wali langsung pernikahannya. Di depan para saksi dan keluarga besar, Saud mengucapkan ijab kabul dengan suara yang mantap. Aku terima nikahnya Nada binti Burhan, dengan mahar seperangkat alat salat dan keberkahan hidup. Tangis haru menyelimuti ruangan. Tak ada yang lebih indah dari cinta yang berakar dari kerja keras, doa, dan rasa hormat. Nada bukan lagi sekadar karyawan. Ia menjadi istri dari laki-laki yang pernah hanya ia lihat dari kejauhan, di balik jendela rapat dan ruang kantor. Dan kini, ia menjadi bagian dari keluarga yang mencintainya tanpa syarat, di negeri yang dulu terasa asing, kini menjadi rumah yang penuh cahaya.